Pertama, kita akan membuat new organization terlebih dahulu. Kita masukkan name-nya apa di sistem buat Forniro, lalu klik saja new organization. Setelah itu untuk project name-nya kita ubah saja jadi furnitur. Lalu untuk database password kita klik saja generate password. Nah, lalu setelah itu kita bisa klik create new project. Nah, begini tampilannya jika berhasil masuk. Nah, selanjutnya kita klik tabel editor, lalu create a table untuk membuat tabel baru. Di sini saya memberikan nama request untuk tabel barunya. Lalu untuk enable row-nya itu bisa klik, kita matikan aja centangnya. Lalu jika muncul tampilan seperti tadi, kita confirm saja. Lalu di sini itu pembuatan kolom pada tabel. Di sini untuk ID-nya itu saya memakai use unique-nya. Lalu saya juga menambahkan kolom baru yaitu name dengan tipe data yaitu teks, dan menambahkan kolom baru yaitu ada product name dengan tipe data teks juga dan satu kolom lagi yaitu product request dengan tipe data teks juga. Nah, setelah tabelnya terbentuk itu bisa klik save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, akan muncul ID, name, product name, dan product request. Selanjutnya kita masuk ke VS-Code, lalu klik request baru pada REPI API. Lalu pada headersnya kita tambahkan APK, lalu content type, dan juga authorization. Nah, pada APK itu kita menggunakan link API, yaitu klik saja project setting, lalu klik API case dan salin link pada API case. Nah, setelah itu kita masukkan linknya ke dalam header value, dan untuk content type itu isi dengan application/JSON. Dan untuk authorization kita menyalin link yang tadi, tapi di depannya kita tambahkan barrier terlebih dahulu. Lalu pada bagian atas di sini kita juga menambahkan link dari APK tadi, dan link dari data API. Lalu di belakangnya kita menambahkan slice slice v1 slice request. Lalu pada bagian body-nya kita tambahkan isi, yaitu ada name, product name, dan product request. Nah, ini tuh isinya sesuai sama tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik send. Maka kalau misalnya muncul tampilan hijau pada bagian atasnya, maka itu berhasil. Tapi kalau merah itu tandanya gagal. Lalu selanjutnya kita ubah jadi get.
Lalu untuk bodinya itu dikosongkan saja. Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil data. Selanjutnya kita ubah jadi page. Untuk page itu fungsinya itu memperbaharui data, dan untuk bodinya itu kita isi sama kayak menambahkan data tadi, yaitu ada name, habis itu ada product name, dan juga ada product request. Lalu di query-nya kita pada query parang itu tambahkan ID. Lalu untuk value-nya itu tambahkan EQ11, maksudnya itu ID berapa, EQ2 itu maksudnya itu EQ berapa yang atau ID berapa yang mau kita ubah datanya. Nah, sini datanya tuh sudah diperbaharui. Selanjutnya kita klik delete, lalu di bodinya itu kita kosongkan, dan di query-nya itu kita masukkan EQ berapa yang mau kita hapus, lalu klik send. Dan kita akan tes coba pada Supabase-nya. Kita klik furniture tadi, lalu kita klik tabel request tadi. Nah, pada tabel ini hanya muncul tabel dengan ID 2. Selanjutnya itu kita akan membuat menu baru, yaitu request. Nah, untuk tampilannya yaitu seperti ini. Nah, ini kan belum ada penghubung ya antara ke requestnya terlebih dahulu karena belum dihubungkan. Nah, caranya yaitu kita buat request API, dan untuk isinya itu seperti ini. Nah, untuk cons API URL-nya itu kita ambil dari Supabase tadi, dan juga APK-nya itu juga kita ambil dari Supabase yang tadi. Lalu di komponen kita tambahkan alert box, dan isinya adalah sebagai berikut. Dan juga menambahkan empty stage, dan isinya adalah seperti berikut. Nah,
Lalu juga kita membuat file baru, yaitu ada generic table. Untuk isinya itu adalah seperti berikut. Dan kita juga membuat file baru, yaitu ada loading spinner untuk loading ketika data itu dimasukkan, dan untuk isinya adalah seperti berikut. Lalu kita menambahkan file baru, tentunya yaitu adalah request.csx untuk membuat isi dari request tersebut, dan isinya yaitu seperti berikut. Jangan lupa untuk mengimpor apapun yang ada di dalam kode tersebut, karena nanti kalau misalnya kurang impor itu bakal berpengaruh dan tampilannya itu bakal error. Pada app.csx kita tidak lupa menambahkan halaman request page-nya supaya bisa dijalankan, dan juga menambahkan route ke request-nya supaya itu nanti bisa terhubung ketika request diklik. Lalu kita refresh dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk itunya itu bisa menambahkan nama, lalu isi produk apa yang kita pengen, lalu kita bisa minta produknya tuh mau kita bagaimana, contohnya kayak tingginya tuh 1 meter. Lalu bisa kita klik tambah permintaan, maka datanya akan muncul pada bagian sini, dan bisa dihapus juga kalau misalnya data itu pengen dihapus. Nah, itu untuk menu satu lagi itu proses pembuatannya sama, dan menu satu lagi itu saya memakai menu riwayat pemesanan. Untuk tampilannya adalah seperti berikut.